down, I know you got me, baby. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS praktik algoritma pemrograman dengan sini contohnya itu adalah membuat program pemesanan kamar hotel dan juga pemesanan tiket bus. Nah, di sini inilah seperti ini contoh yang desain saya buat. Dan di sini saya memilih contoh yang nomor 1 dengan output yang berbeda dan berkreasi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi DevC++. Oleh karena itu, di sini kita akan membuat program membuat pemesanan kamar hotel. Nah, oleh karena itu, pertama-tama sebelum membuat program itu terlebih dahulu kita membuat header atau include Ustream. Ini adalah untuk input atau output dan seperti cout atau cin dan lain-lain gitu. Ini penting. Kemudian include string. Nah, include string ini harus kita ketahui untuk mengganti tipe data string, misalnya nama pemesanan nanti. Kemudian kita masuk ke dalam include humanip yang artinya untuk set w nanti. Itu akan digunakan kita kelak nanti. Kemudian kita masuk ke dalam using namespace std, yang dimana saya sudah jelaskan dari program yang sebelum dari ini gunanya supaya di dalam cout atau cin itu tidak banyak gitu. Kemudian kita masuk ke sistem color. Bahwasanya sudah saya jelaskan juga bahwa ini adalah di outputnya nanti bisa teks itu berwarna. Kemudian kita masuk ke dalam ini tipe data. Ini gunanya itu untuk bahwasannya yang mesan itu harus maksimal 100. Kemudian string ini adalah tipe data, yang mana nama variabelnya itu nama. Harus kita ketahui dan kita ingat bahwasanya variabel itu tidak boleh memakai spasi dan juga mendahului angka, melainkan tidak memakai spasi dan tidak didahului angka. Kemudian string, tipe datanya string, terus kita buat namanya sudah, kemudian tadi outputnya itu yang diperlukan itu adalah tipe kamarnya. Kemudian jumlah kamarnya ya. Ini ada mengcoding ini kita harus teliti ya guys, supaya tidak ada salah, karena sini koma aja pun nggak ada bisa salah gitu. Ini adalah integer, ini adalah sebuah tipe data. Integer, string, integer ini untuk angka gitu, string ini untuk sebuah karakter gitu. Kemudian itu kita masuk ke dalam sini juga kita perlu jumlah malam. Jumlah malamnya berapa gitu kan. Ya harus tahu lah kita kan mau berapa malam yang nginap gitu kan. Nah,
total harga. Integer. Nanti ditanya kita buat jumlah pemesan. Sebut dulu ya, jangan diketahui dulu. Kemudian kita masuk ke dalam pilihan gitu, pilihan levelnya. Tipe ditanya string, kita pakai apa ini ya, try. Di situ katanya diketahuinya ada standar, kemudian ada default, deluxe, ada sitter. Nah, kemudian masuk ke dalam harga setiap kamar. Tuh, ini kita ketahui ya. Jadi outputnya itu nanti bakalan ada tampil dulu berapa harga-harganya gitu. Kayak dibilang brosurnya lah ya. Setiap harga kamar. Yang standar itu 300, ini integernya kita buat, kita diketahuinya stok kamarnya itu masing-masing. Kalau yang standar itu dia itu 5, kalau dia deluxe itu 3, kalau dia suite itu 2. Nah, kini kita buat chart lagi. Ini untuk nanti ketika mengulangi atau menginput nama seseorang apakah dipesan lagi atau tidak gitu. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah judul gitu, biar setiap outputnya itu cantik dan si pemesan pun menarik kayak gitu melihatnya. Nah, kemudian kita buat judulnya sistem pemesanan kamar hotel. Nah, plus n ini gunanya untuk buat spasi ke bawah. Selain n-line, ini juga berfungsi sebagai spasi ke bawah gitu. Cout. Kita buat di sini juga dulu sebelum dari ini. Nama hotelnya itu adalah, sebelum dari sini biar cantik. Selamat datang di Hotel Olmed. Ini kita buat namanya biar cantik. Kemudian kita masuk ke dalam do. Ini adalah dimana nanti untuk tabelnya gitu, menampilkan
kamar gitu yang telah diinputkan tadi, yang telah kita diketahui tadi di sini ya. Berarti dalam tabel tersebut nanti terlebih dahulu si pembeli nanti melihat hal ini gitu, belum diinputkan berapa kamar yang dipesan mereka gitu. Kemudian kita kemudian kita buat dulu tabelnya. Ini untuk tabelnya ya. Kita memerlukan kita memerlukan 3 kolom gitu. Yang dimana IP kamar, kemudian harga per malam, kemudian jumlah tersedia. Berarti di outputnya itu bakalan ini dulu. Saya ini untuk mempercantik saja. Plus N ini adalah saya bilang tadi untuk membuat enter ya, untuk merapikan gitu kan. Kita copy aja ini biar rapi. Kemudian kita masuk ke dalam bilangan for. Jika kita mulai dari integer itu mulai dari 0 sama seperti tadi. Nah, kemudian apakah i lebih kecil daripada 3? Kemudian i plus. Kenapa 3? Karena kan ada ini ya. Oke, atau ini. Kemudian masuk kita ke dalam cout. Ini kita akan membuat table. Nah, ini kalau jika 0 lebih kecil dari 3, dia masuk ke dalam cout ini ya guys. Kemudian leave it that way. Jadi gateway ini bisa terpanggil dikarenakan include iomanit tadi. Iomanitnya? Ya, iomanit. Kemudian setway-nya itu 14 saya baca. Kemudian di out ini setway, bukan setway. Nah, betul. Setway, kemudian ini 10. Kemudian ini untuk harga kamar. Ini dia untuk ini ya. Di mana sini? Ini untuk pilihan. Nah, ini untuk pilihan.
kita masuk ke dalam stok kamarnya. Ini bisa kita pakai sih karena kita cuma ngambil doang. Ini untuk di tabelnya nih, weh. Stok kamar ini kita harus ngikutin hal ini. Stok kamar, kemudian dan kita copy aja biar rapi tabelnya nanti. Ups, ini ada yang salah. Dah. No. Nah, kemudian kita membersihkan buffer setelah input tipe kamar. Membersihkan input tipe kamar dengan cara siap ini kita membuat menyuruh si user itu masukkan nama pesanan. Maksudnya nama pesanan pertama. Baik, di program ini saya akan nanti menjelaskan secara detailnya. Karena sambil ngetik saya agak susah menjelaskannya. Nah, masukkan nama pesanan, kemudian kita lain nama, jumlah pesanan, jumlah mana nih? Jumlah pemesan, jumlah pemesan, kemudian kita masuk pilihannya, pilihan di sini kan? Oh, dulu. Pilihan, belum ada ya. Pilihan kamar. Ingat ya, bahwa variabel tidak boleh pakai spasi. Kemudian cout, pilih tipe kamar. Pilih tipe kamar itu kalau saat itu standar. Kemudian 2 itu dia deluxe, 3 itu dia suite. Nah, itu pilih kamar, masuk kita ke dalam if. Jika pilihan kamar lebih kecil, baik kita akan melanjutkan programnya. Di sini pilihan kamar gitu kan lebih kecil dari 1, atau pilih
pilih kamar lebih kecil daripada 3. Kemudian untuk kamar pilih kamar kurang 1. Sama dengan 0. Out kalau nggak ada itu dia akan menampil pilihan tidak valid, melainkan atau kamar tersebut itu penuh. Continue ini gunanya untuk supaya program itu kalau nggak ada itu di selanjutnya gitu. Ini pilihan kamar. Nah, kemudian itu adalah kita membuat dalam layout, masukkan jumlah kamar. Kemudian scene jumlah kamar jika jumlah kamar atau jumlah pemesan lebih kecil daripada stok kamar, pilihan kamar kurang 1. Dia langsung ke jumlah kamar tidak muncul. Nah, berarti artinya ini bentar ya. Sini kan stok kamarnya itu katanya kalau standar itu stok kamarnya itu ada 5 katanya. Jadi jika si user menginput angka 6, berarti dia langsung add jumlah kamar itu tidak mencukupi gitu. Nah, selanjutnya itu adalah if kita buat lagi kayak seperti ini. Nah, ini selanjutnya gitu, program selanjutnya kalau nggak ada itu. Kemudian masuk kita ke dalam cout, si user menginput masukkan jumlah malam. Jumlah malam, jumlah pesan.
Nah, kemudian tipe kamar, tipe ini ya, tipe kamar tulisannya kita harus perhatikan ya. Tipe kamar, jumlah pemesan, kemudian tipe pilihan, ini apa tadi kita buat situ, tipe pilihan, pilih kamar, kemudian kurang 1, total harga jumlah pemesan, pandangan, jumlah kamar, jumlah pemesan, kemudian tambah jumlah malam, jumlah kamar atau jumlah pemesanan dikali jumlah malam, kemudian dikali lagi harga kamar, dikurang ini tipe kemudian kita ke stok kamar, pilihan kamar, kemudian kurang 1, sedangkan jumlah kamar, jadi kita harus perhatikan ya guys ya, ini titik komanya ini harus sesuai gitu, kalau enggak dia error nanti gitu. Kemudian kita masuk ke dalam while itu kayak ada kayak dia nanya gitu, kalau mengulang-ulang, kalau enggak, yang mana apakah kamu mengulang lagi atau tidak, ini artinya itu atau ya, atau lagi besar sama lagi kecil gitu. Kemudian kita akan menampilkan data pemesan. Nah, di sini kita akan membuat layout ada 5 kolom. Di sini kita akan menampilkan data pemesanan. Di sini sebelum dari sini kita terlebih dahulu ini salah ya. Mudah-mudahan pilihan kamar.
kemudian masuk ke nanya dia di out. Ingin mengulang lagi kan antara yen, y atau n. Kemudian mesin lagi. Dari mana laginya ini? Dari kita tadi ada tipe data saya buat mana itu? Pilih kamar lain juga. Ini lagi char dengan tipe char variabel lagi. Kemudian sin ignore. Agar bisa input string. Ya. Nah, kemudian kita akan membuat tabel di sini yang dimana ada nanti namanya masing-masing. Di out out nama pemesan, kemudian tipe kamar, kemudian jumlah kamar, kemudian jumlah nanti malamnya, berapa malam dia nginap gitu kan. Kemudian total harga. Kemudian ini kita salin aja biar dia rapi. Ini nanti tampilannya ya, tampilan menampilkan data yang sudah dipesankan. Kemudian kita masuk ke dalaman for, yang dimana seperti yang tadi itu adalah integer, itu mulai dari sama dengan 0. Kemudian apakah i lebih kecil dari jumlah pemesan? I itu plus increment itu ya, itu. Kemudian cout, kita mengikuti ini aja. Cout ini untuk tabel nanti ya tulisannya. Ya, cout leave set with 20. Kemudian ini untuk namanya. Kemudian
14. Saya akan melanjutkannya. Sini ada seat W14, yang dimana ini untuk tipe kamar. Kemudian gateway, untuk jumlah kamar, kemudian ini untuk gateway, jumlah malam, kemudian gateway, total total, oke. Nah, ini nanti untuk tampilan data pemesanannya gitu. Kemudian masuk kita ke dalam penutupan, yang dimana kita ambil aja dari sini. Dimana si alat, terima kasih. Ini akhir dari sebuah programnya, outputnya akhir teksnya gitu. Terima kasih telah menggunakan sistem kamar hotel. Kita menyelesaikan programnya, return null, kita save, kemudian kita lihat compile, lihat errornya atau tidak. Ada katanya std stream nama, jumlah pemesan, berarti ini betul. Memasukkan nama, di sini ada salah ya, di bagian mana itu ya, it lines ini, coba kita ngomong. Stay stream. Coba di sini kita coba kita compare lagi. Ada nggak errornya lagi? Oh, ada deh. Maaf agak lama ya. Berarti seperti inilah kita membuat program kayak memesan kamar hotel, kayak gini lah kurang lebihnya.
kita mulai errornya datang nggak? Oh, tidak ada. Inilah outputnya. Berhasil atau tidak outputnya? Harusnya berhasil, karena menurut saya sudah semuanya. Nanti saya akan menjelaskan program ini secara detail di selanjutnya. Katanya udah kayak gini kan. Ini agak standar. Jumlah tersedia 5. Kita masukkan dulu, kita tulis nama, masukkan pemesannya. Teresia. Tipenya 1. Langsung dia. Berarti di sini ada yang salah, guys. Nah, pemesannya tipe kamarnya tidak terpanggil. Oke, kita akan salahnya ini di mana ini ya? Baik, di sini kita akan menjalankan programnya. Sudah berhasil atau belum? Nah, dari sini dia. Pertama, di sini kan ada sistem pemesanan kamar hotel gitu kan. Nah, di sini masukkan nama pemesannya adalah namanya dia. Kemudian standarnya 1. Kemudian masukkan jumlah kamar itu adalah 2. Nah, masukkan jumlah malamnya itu adalah kok saya buat 1 aja. Apakah mau mengulang lagi? Saya buat coba iya. Kemudian masukkan nama pemesan kata yang kedua, namanya adalah HR. Kemudian tipe datanya yang mana? Yang nomor 2, deluxe. Kemudian masukkan jumlah kamarnya itu adalah 1. Nah, jadi masukkan jumlah malamnya adalah 1. Apakah memesan lagi katanya? Gak usah lah, itu tidak ya, no gitu. Berarti dia tekan tampilan seperti ini gitu. Ini tadi saya mekat kayak mana ya dibilang errornya, karena sangat banyak errornya. Karena itu seperti inilah cara untuk membuat program memesan kamar hotel gitu. Ini jadi si Teresia itu memilih tipe kamar yang standar dengan jumlah kamar adalah 2, jumlah malam 1. Jadi total harganya itu adalah 600 sesuai dengan rumus dari sini tadi. Mana itu rumusnya? Ada tadi rumus. Nah ini total harganya, tipe kamarnya, stok kamarnya, sesuai dengan itu. Jadi outputnya bakalan seperti ini, gini ya. Nah, dia akan menimbulkan dulu kayak dibilang datanya gitu, yang standar berapa harganya, berapa per malam, terus jumlah yang tersedia gitu. Berarti kalau standar yang kita pilih 4 itu yang tersedianya ini kan udah dipesankan 5 kurang 2 berarti tinggal 3 lagi gitu. Jadi jika dari misalnya ini kan tinggal 3 kan, karena ada pesan Indonesia, kamu buat 4,
tampilannya akan bakalan dibilang mana itu? Anda tidak valid atau kamar penuh itu lebih dari itu. Oleh karena itu seperti inilah cara membuat program untuk memesan kamar hotel. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit dari program yang saya buat. Yang dimana sistem pemesanan kamar hotel. Nah, dimana ini include adalah header. Ini tiga-tiganya ini header. Yang dimana untuk include string ini di dalam si out atau si nanti. Kemudian string ini untuk tipe data string nanti, contohnya seperti ini tipe pilihan. Kemudian include iomanip ini untuk ini nanti setway. Jadi kalau kita menggunakan setway, ini harus kita headernya itu harus include iomanip. Using in name std, yang artinya adalah yang dimana kita tidak perlu lagi menggunakan std banyak di dalam kata out atau scene gitu. Kemudian untuk mempersingkat lah, it main adalah sebuah fungsi gitu, yang dimana inilah fungsi pertama yang dieksekusi. Kemudian sistem color A ini adalah untuk nanti di setiap output teks berwarna gitu. Ini adalah tipe data cost in, string nama, string tipe kamar, integer itu tipe data. Kalau nama, tipe kamar, jumlah pemesanan itu adalah variabel. Yang dimana pemesanan ini adalah dimana minimal pemesanan itu adalah 100 saya buat. Ini adalah namanya itu tidak diketahui. Kemudian ini nanti ada jumlah malam, total harga, jumlah pesanan nanti yang keluar outputnya gitu. Kemudian ini const ini adalah tipe data juga. Kalau integer ini tipe angka, tipe data untuk angka gitu kan. Kemudian ini diketahui tipe pilihan hotelnya itu ada standar, deluxe, suite gitu kan, suite gitu. Dengan harganya itu yang jika standar dia 300.000, deluxe itu 500.000, dan ini kayak 1 juta kayak VIP gitu. Kemudian ini in stock kamar. Misalnya kita buat stok kamar yang standar itu adalah 5 lagi gitu. Kemudian deluxe-nya itu 3 lagi, dan kemudian suite itu adalah 2 lagi. Nah, char lagi ini digunakan nanti ketika apakah si yang lain itu ingin mengulang lagi datanya gitu. Kemudian sini adalah judul sistem pemesanan kamar hotel. Yang dimana ini nanti tabelnya. Jadi sebelum si user itu menginput nama si pemesan, tampilannya itu ada dulu dia tipe kamar, harga malam, jumlah tersedia gitu. Jadi mana nanti ini di bawahnya itu adalah ini 300, 500 dan standar deluxe suite. Kemudian default apakah itu dimulai dari 0. Jadi apakah 0 lebih kecil dari 3? Jawabannya itu adalah iya kan. Makanya dia jadi masuk dia ke dalam masukkan nama pemesan gitu. Jadi di sini ada setway ini 10 ini ibaratkan kayak harga kamar itu harus 10 karakter di input gitu. Tidak lebih dari 10. Ini stok kamar harus kurang dari 16 karakter gitu. Tidak boleh lebih dari 16 karakter. Ini adalah hanya sebuah tampilan atau di sebuah tabel supaya rapi gitu kan. Dan kamu harus tahu bahwa di dalam cout harus didahului tanda titik 2 supaya tidak menghalangi error gitu. Kemudian Jitline ini adalah supaya kayak nama si pengguna, misalnya namanya panjang gitu kan, misalnya contohnya Teresia Vendabarus, ini harus kita menggunakan Jitline. Kalau tidak, itu akan terpotong gitu. Kemudian ini masukkan ke nama pemesan, kemudian pilih kamar gitu. Sudah diketahui tadi yang di atas tadi, bahwanya adanya standar, deluxe, dan suite gitu kan. Kemudian pilih kamar jika pilihan kamar lebih kecil dari 1 atau pilihan kamar lebih besar dari 3 atau stok kamar pilihan kamar kurang dari 1 itu sama dengan akan tampilannya pilihan tidak valid atau kamar itu penuh gitu. Kemudian
continue ini adalah kayak program itu supaya lanjut kayak gitu kan. Kemudian see out, masukkan jumlah kamar. Misalnya kamarnya itu berapa kayak gitu kan. Mau berapa berapa si user itu memesan kamar. Misalnya saya menjadi kasirnya. Saya tanya lah kan, ibu mau memesan beberapa kamar, contohnya tuh 2 kayak gitu kan. Nah, jumlah kamar lebih besar dari stok kamar itu, dia akan menampilkan jumlah kamar itu tidak mencukupi. Misalnya cuman stok kamar itu 5, yang dibutuhkannya 6 itu, maka tampilan itu jumlah kamar itu tidak mencukupi. Nah, see out itu ini oleh karena itu masukkan katanya lagi jumlah malam. Kemudian masuk ke dalam sini. Ini adalah rumusnya. Kalau total harganya ini rumusnya. Jumlah kamar, jumlah malam kali harga kamar. Nah, stok kamarnya itu ya dikurang-kurang gitu. Misalnya di A sudah mesan, kan stok kamar 5, sudah dipesan nyala 2, jadi berarti 3 lagi. Coba si satu lagi pesannya lagi lah 3, berarti stok kamar itu sudah habis. Nah, terus apakah ingin memesan lagi? Nah, ini tadi apakah apalagi yang lain mau ingin memesan lagi? Kalau iya, ketik ya, Y. Kalau enggak, ketik N gitu. Biar tampilan ininya bakalan keluar tampilan pemesannya. Bahwasannya si Teresia memesan tipe kamarnya yang standar dengan jumlah kamar 1, dengan jumlah malam 1 malam, dengan total harganya ya adalah 300.000. Nah, kemudian kalau sudah terpenuhi semua ini, dia akan berkata, tulisannya di bawah adalah terima kasih telah menggunakan sistem pemesanan kamar hotel. Baik, seperti inilah program untuk cara memesan kamar hotel. Jadi kayak ini. Terima kasih, kiranya bermanfaat.